bisa mendapatkan puluhan juta view per videonya dari copy paste berita yang ada di internet. Mungkin ini salah satu alternatif buat teman-teman yang ingin menghasilkan uang dari internet dari rumah saja. Seperti apa cara pembuatan videonya dan seperti apa akun referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman mulai dari membedah akun referensi, mencari bahan konten, sampai pembuatan videonya. Jadi jangan di skip-skip biar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara utuh dari video yang saya bahas kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah akun referensi. Akun pertama yang akan kita bedah yaitu namanya Tribun News. Ya, di sini beliau telah mendapatkan 9 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 238.000 video. Nah, kita akan lihat teman-teman, channel ini telah mengupload sebanyak 55.000 video dalam waktu 30 hari terakhir, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita lihat di bagian video. Untuk videonya, beliau itu membuat per berita, teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini durasinya nggak ada yang durasi lama ya, sekitar 2 menitan teman-teman ya, 2-4 menitan. Jadi beliau itu sehari bisa mengupload banyak teman-teman. Kita bisa lihat saja ini ya, ini 3 menit yang lalu, 16 menit yang lalu, 30 menit yang lalu. Kalau kita perhatikan sepertinya beliau rutin teman-teman, hampir setiap jam untuk upload video ya. Nih seperti ini. 1 jam yang lalu, 59 menit yang lalu, 54 menit yang lalu, dan lain-lain. Nah, pantas saja beliau bisa mengupload sebanyak 55.000 video dalam waktu 30 hari terakhir. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman, jenis konten seperti ini tentunya sangat banyak peminatnya dan gampang sekali untuk viral. Tapi kelemahannya, ini sifatnya atau videonya itu bukan evergreen. Artinya teman-teman harus selalu mengupdate informasi agar teman-teman gak ketinggalan beritanya ya. Jadi video seperti ini itu tidak cocok buat kita yang sibuk seperti itu ya teman-teman, karena kita memang harus selalu pantau pergerakan atau berita-berita yang terjadi ya. Oke, ini adalah Tribun ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat salah satu akun yang ada di TikTok. Saya ada di akun dengan nama pojok1.id. Nah, siapa bilang di TikTok tidak bisa mendapatkan uang? Di TikTok itu bisa mendapatkan uang teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya jika kita nanti sudah dimonetisasi, ya, dari video ini kita bisa mendapatkan koin yang diberi oleh viewer. Nah, koin itu akan kita tukarkan kepada pihak TikTok untuk dicairkan atau dikonversikan ke dalam rupiah. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh salah satu videonya ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, satu videonya itu ditonton sebanyak 3,8 juta. Nah, kalau di TikTok ini lebih cepat viral, teman-teman. Ya, kalau teman-teman misalkan mau membranding diri, teman-teman cocok banget di TikTok ini karena memang untuk algoritma TikTok ini lebih cepat naik ya, lebih cepat terkenal atau viral teman-teman ya. Nih bahkan ada yang sampai 10 juta kali ditonton ya di sini. Oke, kita akan lihat salah satu videonya teman-teman. Saya klik di video yang terakhir di-upload ya, 1 minggu yang lalu. Kalau tidak salah ini video lama teman-teman ya, tapi sepertinya baru dibuatkan videonya dan baru diupload ke dalam TikTok. Oke ya. Nah, nanti kalau misalkan TikTok teman-teman sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa dimonetisasi, di bawah sini teman-teman, di kolom tambah komentar, ini ada icon gift ya, atau icon kado. Nah, viewer yang mau kasih kita koin itu mereka tinggal klik saja, klik giftnya atau klik icon kado, nanti mereka kasih kita stiker. Stiker itu mengandung koin ya, koin itu yang akan kita tukarkan ke TikToknya. Oke, nah sekarang kita akan mencari bahan kontennya teman-teman. Untuk bahan konten sebenarnya teman-teman bisa mendownload dari sini ya, dari TikTok langsung itu bisa. Caranya teman-teman tinggal klik salin tautan di sini.
ya. Atau teman-teman jika menggunakan handphone, teman-teman di pojok kanan bawahnya sini ya, biasanya nih ada klik share ya, lalu teman-teman klik salin tautan. Setelah itu teman-teman bisa download pakai Snaptik. Nah, website ini menyediakan kita ya untuk bisa mendownload video dari TikTok tanpa watermark di sini, teman-teman. Nah, jika teman-teman mau mendownload dari misalkan dari YouTube, teman-teman silahkan ke Y2Med ya. Y2Med. Sama saja, tinggal di copy linknya, lalu teman-teman bisa paste di kolom yang telah disediakan di sini. Oke, ya. Nah, anggaplah teman-teman sudah mendapatkan videonya, lalu teman-teman sudah mendapatkan narasinya, ya. Teman-teman juga bisa mencari berita-berita di website. Nah, di website tribunnews.com. Nah, teman-teman bisa mencari ide di sini. Ya, ini harus teman-teman pantau jika teman-teman memang menggunakan ide konten seperti ini untuk mencari uang dari internet. Nah, selain tribunnews.com, teman-teman juga bisa ke detik.com. Ya, banyak sekali teman-teman sumber yang bisa kita ambil, yang bisa kita angkat dari berita-berita yang terjadi saat ini. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan beritanya, lalu sudah mendapatkan gambarnya atau videonya, teman-teman bisa edit menggunakan Canva. Canva ini teman-teman bisa mengeditnya atau membukanya via website canva.com, atau teman-teman bisa install aplikasi Canva di Play Store. Sama saja, teman-teman. Nah, ini saya gunakan Canva yang pakai web karena tampilannya lebih lebar ya, biar teman-teman bisa tahu nih apa yang saya klik di sini. Oke, contoh ya teman-teman, kita akan klik video seluler. Karena apa? Karena kita akan mengupload ke banyak media sosial. Ya, saya klik di sini. Oke, kebetulan saya menggunakan Canva Pro, teman-teman. Jadi jika Canva Pro ini kita bisa mengakses semua elemen berbayarnya. Ya, jika teman-teman menggunakan atau masih menggunakan yang free nggak masalah, kita maksimalkan saja tools yang disediakan oleh Canva Free-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu Canva ini apa, Canva ini adalah aplikasi editing atau aplikasi desain, teman-teman ya. Tetapi dia lebih khusus ke desain, bukan ke video. Meskipun dia bisa untuk edit video, tetapi tidak seluas dengan editing dengan aplikasi editing video seperti CapCut ataupun KineMaster. Ya. Jadi di sini ada memang bisa kita membuat video, tapi hanya sekedar saja. Tidak bisa mengeksplor lebih banyak, teman-teman, karena memang terbatas. Nah, contoh teman-teman, kita akan membuat seperti yang pojok satu tadi, ya. Seperti ini. Kita kembali ke Canva. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di desain. Teman-teman silahkan ketikkan saja, misalkan news, ya, berita. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita pilih, teman-teman. Contoh, saya mau pilih, ya, misal ini random aja, teman-teman ya. Misal saya mau pilih yang ini. Oke. Ya, saya klik. Sudah. Nah, di bagian sini teman-teman ada elemen, teks, merek, unggahan, gambar, dan lain-lain. Nah, elemen ini tempat teman-teman mencari gambar, mencari stiker, mencari video. Ya, teman-teman bisa menggunakan elemen di sini. Teks ini seperti biasa, kita bisa menambahkan teks menggunakan ini. Unggahan ini tempat kita untuk mengupload, ya, mengupload gambar, mengupload video, mengupload audio, seperti itu. Nah, langsung teman-teman kita akan praktek, ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengeditnya. Misal ini teman-teman hapus dulu ya. Ini teman-teman hapus boleh, ya. Lalu teman-teman bisa petikan di sini. Ini bisa teman-teman edit, misalkan ini nama channel atau nama akun teman-teman ya. Teman-teman itu misalkan punya akun banyak, jadi bisa teman-teman buat di sini. Oke. Teman-teman pilih saja di elemen, teman-teman ketikkan di sini misalkan logo TikTok gitu ya. Logo TikTok. Nah, teman-teman bisa klik lihat semua. Ini saya contohkan sampel aja, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak ada yang cocok, ya, logonya nggak ada yang cocok, teman-teman silahkan download dari luar, lalu teman-teman upload di bagian unggahan.
Nah, ini saya contohkan ya, misal yang ini contoh. Saya perkecil ya teman-teman, lalu saya letakkan di sini. Nah, lakukan hal yang sama teman-teman. Misalkan teman-teman punya Instagram, punya YouTube, seperti itu ya, punya snack video dan lain-lain. Nah, dan pastikan teman-teman kalau bisa namanya sama. Karena apa? Biar kita lebih mudah membranding diri. Jadi kalau orang misalkan sudah mengenal kita nih, oh Dini gitu ya. Dini itu nanti beliau main ke TikTok ketemu kita, beliau main ke snack video ketemu kita gitu ya, karena kita sudah namanya ini sudah sama semua akunnya. Lebih enak seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman silahkan tap 2 kali ya, misalkan Dini seperti itu ya. Ini saya zoom teman-teman ya. Ini teman-teman lengkapi nanti di sini beberapa logo media sosial. Nah, terus ini teman-teman bisa edit. Nah, cara editnya teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Terus teman-teman bisa edit. Contohnya saya di sini mau suami ya. Suami gorok istri gitu ya. Nah, ini kan lagi viral banget tuh kemarin ya, teman-teman di Bekasi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ya, di sini misalnya kabar apa? Kabar terkini, boleh ya, teman-teman. Nah, ini kita jadikan sebagai judul. Nah, ini kita bisa perbesar di sini, teman-teman. Di sini ada jenis huruf, teman-teman silahkan pilih. Nah, misalkan ini, lalu ukurannya pun teman-teman bisa klik di sini, atau teman-teman silahkan tarik bukan butiran ya, lingkaran kecil di pojok kiri atas, teman-teman perbesar, lalu teman-teman geser seperti ini. Terus teman-teman bisa cari. Nah, contoh ini saya tidak mendownload gambar ataupun video, teman-teman. Saya pakai elemen saja. Saya ketikkan di sini misalkan suami, istri misalkan ya, kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Ada grafis, ada foto, dan ada video. Contoh, yang pertama kita akan ambil gambar ya, berarti video ya, teman-teman. Kita akan ambil gambar ya teman-teman, berarti foto. Nah, contoh yang ini hanya sampel. Jadi gambar pertama itu kita letakkan foto. Terus kita klik tambah teman-teman di sini, atau teman-teman bisa klik titik 3 di bagian sini. Teman-teman diklik ya titik 3-nya, lalu teman-teman pilih duplikat halaman atau duplikat satu halaman. Nah, seperti itu. Ini halaman 1, halaman 2, ini teman-teman silahkan hapus. Lalu teman-teman ganti videonya, misalkan teman-teman mendapatkan video, ya. Lalu di sini teman-teman bisa memilih, ya. Kalau teman-teman misalkan mengupload, berarti teman-teman nanti mencari gambarnya di bagian unggahan ya. Saya contoh pakai elemen karena saya nggak mengupload, karena saya tidak mendownload video tadi, jadi saya pakai yang sudah ada di Canva saja. Contoh saya pilih yang ini teman-teman, ini random aja ya. Udah, tinggal diklik saja, karena Canva ini sangat mudah sekali penggunaannya, tinggal drag and drop saja teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini tinggal teman-teman kasih penjelasan, ini perkecil ya, perkecil. Teman-teman silahkan cari penjelasannya dari mana teman-teman ngambil sumber berita ini, misalkan Detik. Teman-teman bisa ambil ya, teman-teman baca dulu beritanya seperti apa. Lalu teman-teman rangkum dan teman-teman ketikkan di sini. Misalkan terjadi dini hari, misalkan ya, terjadi dini hari pukul 01.00 WIB misalkan, di perumahan apa ya, kronologisnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk jenis hurufnya teman-teman juga bisa ganti di bagian atas. Nah, seperti itu ya. Untuk size-nya juga teman-teman bisa perkecil. Biasanya sih kalau kronologis itu lebih kecil ya, ininya huruf-hurufnya ya, size-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa matikan suaranya juga. Caranya teman-teman klik di bagian sini, di volume, lalu teman-teman bisa matikan ya. Nah, saran saya teman-teman, ini teman-teman bisa mengisi dengan suara sendiri ya, jangan menggunakan suara robot. Karena apa? Karena kalau di YouTube itu lebih ketat peraturannya ya teman-teman.
Tapi kalau misalkan teman-teman mau upload di media sosial lainnya, misalkan TikTok, video, Snack video, dan lain-lain, itu masih bisa teman-teman ya, menggunakan suara robot ataupun bahkan suara asli dari videonya. Tapi kalau di YouTube dia lebih ketat ya teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik bagikan di bagian atas. Lalu pastikan ya, kita klik unduh. Di sini jenis filenya itu MP4. Ya, lalu teman-teman pilih halaman. Pilih halaman, teman-teman checklist semua, lalu teman-teman pilih selesai dan pilih unduh. Nah, untuk backsoundnya, teman-teman bisa menggunakan musik yang ada di aplikasi saat mau mengupload. Ya, biasanya di pojok kiri, teman-teman misalkan upload ke TikTok, di pojok kiri itu ada suara atau ada musik. Nah, teman-teman menggunakan itu saja. Ya, jadi video teman-teman ini mengikuti musik yang bebas copyright di platform atau di media sosial yang teman-teman pakai. Karena apa? Karena kadang kalau kita mengambil musik dari YouTube seperti itu ya, kita upload ke TikTok terkadang terkena copyright. Atau sebaliknya, kadang kita mengambil musik dari TikTok dan kita upload ke dalam YouTube, terkadang di YouTube terkena copyright. Nah, jadi saran saya, gunakanlah musik sesuai dengan tempat teman-teman akan mengupload videonya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan semoga bermanfaat. Semangat cuan dari rumah.